waktu mau balik. Jadi kan gini nih, kita kalau lihat sini kan ekor mata kita kan kelihatan kan dari samping. Nah, sini kamar mandi tuh, aku habis keluar. Sini persis kayak ada wanita tuh, cewek tuh gini. Nah, itu waktu tuh aku masih cari. Nah, itu ada yang manggil nama aku. Jelas banget ada yang manggil dan aku langsung bilang, "Ya," gitu kan. Tapi dan ada sedikit cerita dari temanku sih, waktu itu dia juga waktu ke gudang maghrib ya, itu waktu itu aku masih istirahat. Dia sendirian, terus kayak ngelihat aku tuh di gudang. Udah dari cerita Lia Marta. Oke. Selanjutnya cerita dari Viva. Kalau dari aku sih ada di kampus di Semarang. Salah satu kampus di Semarang. Oh, aku tahu tuh. Stop, jangan disebut. Tit. Itu tuh kan di gedung lama di kampusku. Nah, itu tuh kan aku praktikum kan sampai malam, sampai jam 11 baru pulang, masih ngedekor, bahkan kadang pun sampai jam 1 pun tuh masih di situ, di lab situ. Nah, di situ udah nggak enak nih perasaan kan, karena liftnya kecil, kita gantian, yang lainnya masih beres-beres di dalam, dengan lainnya sebagian kayak pulang gitu loh, kayak di lift. Nah, untungnya aku tuh kayak mau nunggu, ya udahlah aku ngalah, aku di kloter selanjutnya. Satu lift tuh berapa orang sih Muatnya mungkin ya, kalau aku banyak sih ya, tapi ya senormalnya manusia lah. Ya kalau Semarta itu 5 mungkin 5 ya, kan? Mungkin 5. Soalnya sempit sih, aku udah pernah soalnya. Iya kan, kan cuma segitu iya. kan. Nah, itu tuh ada berapa sih ya? Mungkin 5 orang itu temanku. Dia mau pulang, udah turun, udah mencet angka 1. Itu sumpah, lift itu nggak mau di lantai 5, nggak mau di lantai 4. Jadi stay gitu. Stuck di situ, dipencet pun tuh nggak mau. Terus akhirnya temanku maksa mencet di angka nomor 5 dan balik lagi gitu toh. Balik lagi, akhirnya pada takut, pada keluar, pada masuk lift lagi. Terus sedangkan aku sama teman-temanku yang nunggu, bodohnya temanku ngajak cerita yang begitu, kejadian yang udah pernah di situ juga dibahas lagi. Nah, di dalam lab itu, aduh aku merinding sih. Di dalam lab itu ada kayak wayang, tapi itu cuma kecil, kayak buat sendiri gitu loh. Nah, kayak dipajang gitu. Jadi coba pegang bentar dong. Jadi gini, ini jendela, terus sini kan kayak tangga gitu, terus di sini tuh ada wayang gitu. Sedangkan itu kan asenan tapi kok wayangnya bisa gerak sendiri gitu. Padahal ya gerak, aku nggak lihat, aku nggak mau lihat, soalnya aku udah, wah ini ada pantulan kaca, aku nggak mau lihat. Ya udah aku madep sini terus. Itu bener-bener posisi temen-temenku yang lihat, kayak nggak ada kipas, nggak ada, itu pakainya itu AC kan, tapi masih ada anginannya. Iya, AC-nya di sini, wayangnya di sini, nggak bakalan kan, mungkin jaraknya jauh banget. Sedangkan jendelanya di sini, kan nggak mungkin banget dia bisa gerak sendiri tanpa angin kan. Setelah kejadian itu kebarengan sama temanku yang dari lift itu masuk ke lab lagi. Jadinya kita semua takut, terus akhirnya iya turun lagi lah, tetap pulang, nggak mungkin kita nginep di. Ada tangga kan? Ada, tapi kan lebih seram kan. Iya? Soalnya mati semua karena udah malam. Lampunya itu mati semua. Lebih horor ya itu ya. Nah, temanku ada yang ngajak, yaudah kita lari ke tangga aja. Bodoh, makin serem goblok. ya aku tak gituin sih, karena gimana ya, kalau mereka pas nampak itu loh. Ya bukan gimana-gimana, kalau takut sih ya tetepan takut, tapi kalau udah biasa sih ya mungkin
ada orang yang udah biasa gitu, tapi kan nggak semua orang bisa dia kayak ngecuekin kayak gitu kan. Nah itu udahlah kita pulang tetap kelataran. Besoknya paginya kan kita masih lanjut ngedekor, aku sendiri nih padahal masih pagi. Aku masuk udah mencet di angka itu lift itu, terus tiba-tiba tuh di tengah-tengah antara lantai 1 ke situ ngebuka sendiri, nggak tahu kenapa, padahal aku sendiri 4 ya antara 1 sampai 5 itu. Jadi di antara lantai itu ngebuka sendiri padahal aku nggak mencet, itu masih pagi dan aku sendiri di lift itu. Wah. Terus aku nggak mau lihat langsung kan, aku gini tak mencet terus, aku mencet terus. Wisim. Oh, Bagus. kalau dia ngomong aku mungkin teriak mungkin ya, tapi setelah itu selesai, Iya. nggak masalah. Gak sadar diri. Parah sih itu kalau nggak sadar diri. Nah setelah itu aku cepet-cepet naik, cepet-cepet masuk lab lagi buat persiapan. Udah sih itu cerita aku mungkin. Bagus sekali. Itu reading sih kalau misalnya mau. Kalau sebenarnya kampus itu sebenarnya apa ya? Semua kampus sih. Iya. Pokoknya gedung-gedung gede yang pasti ada gitu. Semua Apalagi tempat kan deh, semua tempat tuh ada. ada Tapi kan ada. kalau notabene kampus kan emang jarang tempatin di malam harinya gitu. Iya. Itu kan pasti ya. Nah, kan lumayan sih itu. Oh iya, tapi tuh di situ kayak di fakultas itu tuh pernah maghrib denger suara cewek nangis kenceng banget sampai di videoin, dibuat status. Kok dibuat status sih, Om? Ya nggak takut tahu gitu? karena jurusan lain aku nggak tahu Oh. juga, karena mungkin mereka sudah terbiasa dengan Mungkin itu. ya, mungkin. Mungkin ini sih Langsung lari tau. gentayangan habis diputusin. Galau dia, galau. Itu ceritanya dari situ udah pernah sih masuk ke radio, kayak kejadian kayak gitu udah pernah masuk ke radio di Semarang, udah pernah. Oke, cukup menarik cerita dari Viva. Terus mungkin ada lagi cerita dari Mbak Mita. Kalau aku pengalamanku sendiri itu apa ya, paling cuma denger suara. Itu jelas banget, itu tiap malam. Itu aku lagi di Batam, aku SMP kan tinggal di Batam, ikut sama orang tua. Oh, Batam. Batam. Jauh. Jauh. Sakit. Berarti bukan asli sini. Enggak di Jawa. Wow. Deket Singapura loh. Wow. Deketnya doang. Itu doang. Aku tinggal di sana. Terus itu tuh aku tinggal di perumahan. Perumahan itu samping rumah aku itu depannya tuh ada pohon apa ya? Belimbing. Mangga. Bukan nggak gede-gede juga sih. Pohon apa ya? Pokoknya adalah Ada buahnya nggak? nggak ada. Ya siapa tahu kan kita bisa mencari tahu gitu kan. Enggak. Mungkin nggak pohon-pohon di sini kayak gini mungkin ya. Iya, tapi tuh nggak Itu besar. rindang. Heeh. Bener-bener. Terus ada pohon belimbing juga deh, ada. Sudah kuduga. Itu tiap malam aku kan sering banget tuh tidur malam, tidur pagi lah ya. Emang manusia pagi. Kita tahu tolong semua. Itu aku kayak bahasa niteni itu apa sih? Niteni itu apa sih? Ingat Ngamat. Enggak. Oh, iya benar. Oh, apa kayak inget nih. kayak suatu mengamati yang satu yang udah hal yang biasa gitu loh. Mengamati. Kan wis tak diteni loh, mesti pengen kan gitu kan intinya kayak gitu. Itu antara kalau nggak mengamati ya itu pokoknya. Apa ya? Aku tuh kayak ya, selalu kayak Hafal ini ya pasti sih? hafal, kayak aku selalu gini. Kok denger suara-suara kayak gini jam-jam segini? Itu pasti jam 2. Pasti jam 2. Suara nangis itu kencang banget, cewek. Tapi kayak gimana ya? Kadang kerasa dengernya jauh, kadang deket. Gitu terus. Kayak seakan tuh dia di deket aku, sekadang dia di jauh aku. Tapi Itu tuh selama satu waktu itu.
tiap hari. Enggak, maksudnya tuh kalau dengarnya jauh dekat itu selama satu waktu itu. Oh. Berarti kayak nggak cuman deket aja tapi kadang jauh. deket. Terus berapa menit nanti deket lagi kayak nangis gitu. Aku tambah Nangisnya takut. tuh kayak gimana sih? Kayak ya kesakitan kayak atau orang nangis, kayak orang sedih, Kayak kayak putus sedih hati enggak, kayak bener-bener lagi ya kayak apa ya? Kayak menyesali atau apalah, Tapi menyesali. kayak menangis orang-orang dewasa gitu kan. Itu bener-bener tiap malam selalu aku inget jam 2 ya itu. Terus aku kayak cerita sama ibu aku, emang katanya tuh ada penunggu di situ. Terus kayak kalau konon sih nggak ada. Oh. Nggak, itu tuh katanya emang sering gangguin gitu. Ibuku juga kalau tiba-tiba bangun malam-malam tuh sering denger juga. Kirain cuma aku, tapi aku bilang sama ibu, kok dengernya tuh sering deket, kadang jauh, kadang deket, kadang jauh gitu. Ya mungkin nyari temen positif tingkang aja. Ibu aku bilang kayak gitu. Kalau sambil nangis. Iya. ya kan temen curhat siapa tahu kan. Terus tahu juga di situ juga masih di situ. Itu jam 2 itu. Ya denger kan, dengar suara nangis, tapi kalau ini tuh kayak agak beda gitu loh. Nangisnya tuh tambah kenceng dan dia kayak ngelempar sesuatu. Kan itu kan kamar aku kan ada jendelanya. Itu tuh bener-bener samping banget, deket jendela itu pohonnya itu. Nah, aku kerasa kayak ada yang ngetok-ngetok. Ngelempar Di atau ngetok jendela. nggak tahu, pokoknya di jendela kayak bener keras banget. Aku langsung bangun, tambah kencang lagi nangisnya. Itu tuh kayak dia tuh pengen, woi notice gue di sini gitu. Gue harus, oh Iya iya. kan? Iya bener. Jadi pelan-pelan tuh nangisnya kan. Gue harus notice nih orang gitu kan. Tambah kenceng lagi gitu, diketok lagi. Wah, kampret gak harus notice nih orang. Kayak lama-lama gue wujudin nih. Nggak sih kalau wujud enggak, tapi cuma sekedar lewat-lewat sih iya, sering sih kalau malam Kayak itu. bayangan gitu ya. Tiba-tiba bayang hitam lewat gitu. Apa tadi gitu. Itu sering banget kalau di rumah gitu. Apa tuh? Bayangan mantan. Ada sih, sama ketambah satu itu di rumahnya Marta. Itu Rumahnya aku, Marta lagi ya? ya Wah, aku sepertinya kita bisa nih explore rumahnya Marta. Mungkin sih bisa. Emang Ini- banyak sih kejadian dari teman-teman juga. ini tuh waktu kita mau latihan ya, Tah? Itu mau latihan. Kan Latihan aku dance. latihan dance. Emang aku selalu nyamperin Marta kan. Nah, itu keadaan rumahnya tuh sebelum waktu berangkat kan aku selalu ngabarin dia, "Tak, aku OTW." Aku udah WA, tapi dia kayak cuma centang satu. Terus habis itu ya udah langsung berangkat ke rumahnya dia. Terus rumahnya dia tutupan. Itu kan bener-bener gelap banget kan kacanya. Aku kayak tok tuh dia nggak nyaut. Tok Marta. Gak ada saut sama sekali. Terus aku kayak ngintip-ngintip di jendela gitu. Kan gelap kan jendelanya dia. Itu tuh bener-bener rumahnya tuh sorry ya, rumahnya dia tuh berantakan banget. Bener-bener berantakan banget. Sumpah itu kayak apa, ada kaos kaki lah atau apalah. Pokoknya di situ tuh kayak bener-bener berantakan banget. Lah kan habis ngintip di jendela itu kan Itu kan habis pulang sekolah. terus Salah aja dia lempar sana, lempar sini. terus kan rumahnya Melas ya. rumahnya dia kan ada itu kan apa namanya, korden ya? Ada benteng. Korden. Iya korden. Ada korden di situ tuh kayak ketutup gitu. Lah aku tambah kayak Marta gitu, bener-bener nggak ada sound. Aku mau buka tapi kayak gimana gitu, nggak enak gitu kan. Terus aku ketok lagi, itu bener-bener kayak denger suara orang nangis. Sumpah itu jelas banget. Ada suara TV, cuma tuh pelan, lebih keras suara nangisnya daripada suara TV. Lah kan aku sebagai teman kepikiran dong, takutnya dia kenapa-napa, nangis karena apa. Tak ketok-ketok terus tuh bener-bener gak ada sautan sama sekali. Tak WA, aku telepon juga tuh nggak diangkat sama dia. Sumpah aku bener-bener agak cuma panik, cuma ketok-ketok tapi nggak ada sautan sama sekali. Mau masuk juga bingung gitu. Itu Marta pas Nah posisi waktu itu dia langsung, dia kan nunggu depan dan kan ada kursi, dia nunggu. Aku keluar, loh masih teka gitu kan. Lah gue kan baru nangis. Hah? Enggak.
aku kan habis ngisah di belakang, habis cuci piring di belakang gitu kan. Dia kayak curiganya aku nangis, padahal aku di belakang cuci piring gitu. Tapi yang Buat di rumah tuh cuma nyalain satu orang. itu kamu. Iya emang aku nyalain TV itu kan emang sepatu kan harus berantakan gitu. Aku tuh di belakang cuci piring. Aku nggak dengar kalau Mita udah dari situ udah kata-kata aku nggak tahu sama sekali. Aku keluar pada kayak orang, ya udah aku samperin kayak Mita. Aku tanya dia kayak panik gitu kan. Dikirain aku habis nangis dan aku di belakang cuci piring. Sumpah itu aku takut banget guys, pikiran aku tuh yang enggak. Soalnya dia di rumah sendiri, takutnya kan apa-apa. Itu sebenarnya apa yang ganggu itu melihat sisi positifnya si Mita gitu kan. Wah, ternyata Mita tuh sahabat yang baik gitu. Dia perhatian banget sama si Mita. Ya itu bisa jadi. Udah sih, itu aja sih pengalaman aku. Wow, bagus sih pengalamannya kayak. Dan menurut aku sih vibe yang paling dapet di kampus sih. Iya, Di benar. kampus itu wah, apalagi kok kalian sendiri. Ya, itu mendebarkan sekali. Ya guys, itulah cerita dari teman-teman dari Marta, Iva, sama Mita. Dan mungkin kalau dari aku sendiri aku ada, cuman nanti aja di next episode. Oke. Terus mungkin kalau misalnya kalian punya cerita atau pengalaman horor, kalian bisa email ke Loading Channel, nanti ada di deskripsi ya. Ya. Kalian bisa share cerita kalian di situ. Mungkin bisa juga kalian tunjukkan foto atau video sekalian, nggak apa-apa. Itu bener pure dari kalian ya. Maksudnya bukan kayak dari Bukan ambil dari sumber. bukan kayak dari Instagram atau dari YouTube yang lain tuh, bukan, tapi bener-bener kisah pengalaman kalian sendiri gitu. Dan lebih bagus lagi ceritanya lebih jelas ya, biar kita nggak kebingungan gitu untuk menyampaikan ceritanya ya kan. Mungkin cukup sekian dari kita. Dan ya seperti biasa pesan-pesan dari kita, kalau kita berada di tempat-tempat yang mungkin asing atau baru, kita Jangan lupa ucap salam. Jaga omongan juga. jaga kelakuan juga. Sama semisal kita di suatu daerah atau desa atau dimanapun itu, pastikan mereka tuh memiliki peraturannya masing-masing gitu. Iya. Itu jangan sampai kalian melanggarnya gitu, karena ya bisa jadi aku bakal ada sedikit cerita nanti di next episode itu mengenai hal itu. Jadi kayak bener-bener dulu emang ya masa-masa muda tuh pasti menggebu-gebu ya. Jujur masa-masa itu tuh kesombongannya tuh pasti tinggi. Iya. Bener-bener gak mau dengerin kata-kata orang lain sama sekali. Jadi Keras kepala lah. Nah, kayak Kita tuh paling benar sendiri. Nah, ya itulah anak-anak muda. Nanti pas kalau udah kejadian nyesal di belakang gitu kan. Jadi ya aku nanti next time aku bakalan nyeritain satu hal yang bener-bener itu menjadi pembelajaran buat aku juga dan buat kita semua juga yang ada di sini. Karena juga pas banget kebetulan kita lagi explore kan di tempat yang seperti ini. Jadi aku ingin menyampaikan bahwa ya kalian boleh gitu, kalian misalnya penasaran gitu, kalian explore ke tempat seperti itu boleh. Cuman ya sesuai dengan sama-sama lah. Mereka yang ada di dunia sana tuh juga memiliki alamnya mereka masing-masing gitu loh. Jadi kayak kita tuh di sini tuh kayak bertamu. Iya. Jangan sampai kita langsung nyerobot terus kayak kita melakukan hal-hal yang enggak Bikin mereka marah. kayak marah gitu. Nanti bakalan kalian terlepas itu kalian percaya apa enggak, tapi gimana ya, mereka tuh ada gitu. Ada gitu. Cuman ya kembali lagi ke diri kita masing-masing sih itu. Percaya enggak itu tergantung kalian sendiri sih. Kita juga nggak maksa kalian tuh harus percaya tuh enggak. Tetapi tetap istilahnya tuh menjaga sopan santun tuh tetap harus dimanapun itu tetap kalian harus. Oke, mungkin di situ aja. Jangan lupa like, subscribe, Komen dan share. jangan lupa nanti nonton video-video kita yang sebelumnya, yang episode pertama ya, dan episode kedua. Dan jangan lupa juga nonton video-video kita yang lain. Tetap dukung kita terus. Dan ya, semoga kita tetap semangat buat bikin konten. Semangat. Bye. See you.
Hai guys, Hai. kita udah masuk di sini jam 6 ya? Belum, masih jam 5 lebih 10. Masih ya. Yes. Ya ada fotoku. Wow. Ya, Kita cuma berdua guys. seperti Nih. yang dibilang tadi, karena emang apa ya, tim kita itu kebanyakan cewek, jadi ya sebenarnya jujur aku sih berani, cuman mereka nggak mau ambil risiko, ya udah gitu kan. Jadi ya sorry aja. Nanti insya Allah mungkin kita bakal explore lagi ya. Tapi kalau pas kita udah ada temen gitu. Boleh. Kalau Bang Hex. Ya, Kita. Bang Alvin, ayo dong. Aduh. Kita sebut ya. Wah, udah ada cicak. Cicak cicak pala. Tahu cicak. Tokek. Oh, tokek ya? Lupa. Iya. Kira cicak. Oh, tokek. Ya, ginilah vibes-nya. Udah bener-bener kayak banyak semak banget ya. Nih, nyampunya banyak banget nih guys, lihat deh. Tuh, nyampunya banyak banget, gila. Sebenarnya kalau ini dirontok lagi Bisa, sebenarnya sih masih bisa. lumayan pinggir jalan gede juga kan, dekat simpang 5 kan. Iya, di kan kota. Ya, kota juga gitu. Jadi kayak Hmm? sebenarnya ini tanah bagus gitu. Oh, aku tahu. Nanti aja. Oke. Ini kamar mandi. Musola emang. Ke sana kali. Nah, Aku aku tadi tuh lupa. sampai sini. Di sana tuh rumah hantu. Gitu. Sini. Udah kayak bener hutan ya. Yes. Iya nggak sih? Kita kayak masuk ke hutan. Heeh. Kayak eksplor hutan gitu. Bukan tempat bermain. Nah, ini apa namanya? Itu panggung gitu ya? utamanya ya. Ini rumah hantunya guys. Sempet Hex kesini cuma nggak sampai sini. Itu bener-bener kayak luas banget ya. 14 hektar ya katanya ya. Iya, setahu aku sih 14 hektar ya. Gede banget. Parah nih, udah kayak kita kayak ke hutan. Sih kayak secara taman bermain tuh di tahun itu tuh udah termasuk gede sih. Iya, bener banget. Sebenarnya luas. Cuman kalau kayak gini tuh kayak kelihatan kecil nggak sih? Sumpah kayak kita cuma masuk doang loh ini. Iya. Kayak cuma bentar gitu kan. Padahal kalau misalnya semisal ini apa sih namanya? Kayak nggak ada pohon-pohon gede, pasti kayak kelihatannya luas dan gede. Masih ada. Nah, kan tadi ini kan kita sampai sini kan foto-foto. Nah, begitu nih foto-foto. Oh gitu. Aku tuh lupa banget padahal pernah kesini waktu kecil sih ya, belum jadi kayak gini. Ya, mungkin lupanya karena banyak tumbuhan. Iya, oh, bener. Terakhir itu waktu aku masih SMK. Kalian kesini tuh kayak pas waktu masih kecil-kecil. Tadi si Marta katanya, Mita. si Mita pas si Viva kata pas TK atau pas apa. Iya kan, ini kan dibukanya waktu tahun 2000-an sih ya. Ini apa? Ini tempat bermain ya? Tadi kita udah eksplorasi. Oh.